warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Birani. Tapi yang berbeda kali ini, Biraninya jadi bintang tamu, guys. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan cukup. Begitu saja. Tapi jangan lupa kalian tetap subscribe channel ini ya, karena channel ini sungguh menarik sekali. Karena bintang tamunya kali ini adalah yang punya rumah, yang punya channel, ya, Birani. Oke, kali ini saya pengen tanya-tanya dengan yang punya channel, ya. Sejak kapan sih channel ini didirikan? Sejak channel didirikan. Oh, lah, kayak gitu deh. Jadi saya ulang, ya. Pertanyaannya, ya, untuk pertanyaan pertama, kapan nih channel ini dibuat? 2018 insya Allah. Oh, 2018. Oh, sudah cukup lama ya. Sekarang sudah 2020 ya. Ternyata sudah jalan 2 tahun, guys. 2018. Kira-kira apa motivasi Ibu Rani membuat channel Birani ini? Motivasinya saya sih cuma pengen bikin doang. Oh, cuma pengen bikin. Ternyata Maksudnya bukan gitu. Oh, gitu. Maksudnya pengen bikin, tapi pengen bikin channel yang bermanfaat lah untuk orang lain gitu. Ketika orang nonton tuh kayak ada pesan yang dapat diserap dari situ. Luar biasa. Ya. Selama 2 tahun ini apa suka dukanya selama membuat channel ini, membesarkan channel ini? Kan channelnya belum terlalu besar. Oh, gitu. Iya. Jadi baru beberapa subscriber. Nah, ya suka dukanya sih lebih banyak sukanya karena lebih banyak sukanya. Ya karena apa ya, belum ada yang kayak netizen kayak kalau yang lain kan mungkin lebih banyak komentar yang kayak gimana gitu. Kalau ini kan kita belum banyak subscriber, belum ada yang kayak gimana, jadi ya dukanya baru. Kalau ada kiat-kiatnya nggak? Gimana kalau mau memperbesar channelnya? Kiat-kiatnya atau apa yang sudah selama ini ditempuh? Nggak tahu kiatnya apa. Soalnya kami kalau bikin channel tuh ya kalau ada konten ya udah upload. Oke. Jadi tidak tergantung dengan orang harus subscribe, orang harus kayak gini, dipaksa untuk kayak gitu tuh enggak. Oh, nggak wajib ya? Enggak, mereka mau nonton ya silakan, mereka mau subscribe ya hak mereka gitu. Gitu doang. Kemudian konten-konten apa saja sih tema-tema penting yang ada di Birani ini? Apakah dia ada tema tertentu kah atau memang dibebaskan mau tema apa aja? Dulu awalnya pengennya yang tema-tema cerita-cerita hijrah gitu, kan awalnya gitu. Tapi sekarang kayaknya apa aja gitu. Yang penting enak ditonton, terus ya ada ada manfaat lah gitu aja sih. Oh, gitu. Sebenarnya. Terus kenapa kok milih tema-tema tentang hijrah ini? Kenapa kok dari sekian banyak tema, dari sekian banyak konten di YouTube, kenapa kok konten hijrah? Kenapa konten hijrah? Iya, kenapa konten hijrah? Ya, pertama Untuk menjadi batu tumpuan, ya. Kenapa kok menggunakan hijrah? pertama Ya. karena saya insya Allah anak hijrahan. Oh, gitu. Amin. Terus yang kedua ingin memotivasi orang-orang di luar sana yang ibaratnya sesama muslim yang masih jauh dari kata kita untuk mengingat Allah. Ya, jadi ketika menonton channel itu ya kita bersama-sama untuk memperbaiki diri untuk kedepannya gitu, karena hidup itu kan bukan hanya sekedar di dunia saja yang kita pikirin, tapi bagaimana kita besok ketika bertemu dengan Allah gitu, kita udah siapin apa gitu. Cuma dalam beberapa waktu kemudian berganti topiknya menjadi bebas. Ini kenapa dibebaskan? Ya kenapa bebas ya? Gimana ya? Sih kalau masalah hijrah kan belum banyak nian tentang apa ya, ilmu agama tuh belum banyak nian.
asalkan bebas tapi ada unsur-unsur unsur-unsur Islami gitu di dalamnya gitu. Nggak terlalu bebasnya sih. Misal kalau tentang apa ya? Berarti masih Iya, setopik lah ya. Iya, masih satu spesies lah ibaratnya. Satu spesies, satu family gitu ya. Oke, kemudian gantian nih ya. Oke. Biasanya di channel Birani kan Ibu Raninya ini bertanya kepada bintang tamunya. Tadi saya sudah tanya-tanya sedikit. Kemudian kita mau tanya nih kedalaman pengetahuannya Bu Rani. Ya. Kali ini kita tanya sedikit. Apa yang Bu Rani ketahui tentang apa ya? Sedikit agamis sedikit ya tentang nikmat. Coba apa sih nikmat menurut Birani? Coba. Kalau saya pribadi nikmat ya. Nikmat itu apa-apa saja yang bisa kita dapati di dunia ini mungkin nikmat lah. Oh gitu. Apa saja? Ya yang sifatnya gimana ya? Nggak tahu. Soalnya nikmat itu luas ya. Iya, nikmat itu kan luas. Jangkauannya, iya. Apa? Kalau Abi sendiri gimana? Jawab dulu dong, jawab Kalau dulu. saya kan itu maksudnya yang bisa dinikmati kayak gitu kan, tapi bukan artian segala sesuatu yang ini ya. Ya gimana sih? Sesuatu yang baik, kemudian yang Kebaikan. iya, pokoknya kayak gitu. Oke. Kalau ininya definisinya itu tidak terlalu bisa sih untuk Oke, dijabarkan. siap. Yang kedua, sebelum saya jawab nantinya, saya Iya, tanya dulu yang apa kedua. saja. Yang kedua ini biasanya orang sering memperdebatkan antara infak dan sedekah. Infak dengan sedekah. Infak dan sedekah. Apa sih infak? Apa sih sedekah? Dan mana yang lebih utama? Atau nggak usah deh. Infak dan sedekah aja. Apa beda infak dengan Infak dan sedekah apa bedanya? Iya, Nah, biasanya banyak tuh perdebatan. Oh, infak itu ini, infak, sedekah itu sedekah. ini. Atau kalau sama saja? Atau memang berbeda? Dan namanya beda ya. Dari namanya kan beda ya. Iya, namanya beda. Sodakoh, asal kata Arabnya, atau infaknya, infak, yunfikun gitu kan? Tapi kalau kami salah Abi Ya, bayangkan. silakan Iya, dulu. gitu. Kalau definisinya sih udah tahu lah ya. Soalnya kan udah lama juga ya, mungkin Abi Sejauh lebih tahu. yang- sejauh yang yang- kami tahu ya. Kalau sedekah itu gimana ya? Kayak kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang sifatnya nilai ta'ala mungkin gitu. Kalau menurut saya sih. Kalau infak tuh kebanyakan orang pas contohnya gini, ketika orang masukin duit gitu kan ke dalam ada kotak-kotak Celengan, amal kotak amal, itu katanya itu infak, itu infak. bukan sedekah. Jadi kalau untuk beda dua-duanya sih nggak tahu persis seperti apa. Oke. Itu ketemu Bi. Oh, iya. Jadi jadi Abi bilang mana yang lebih utama, tapi kurang tahu juga sih kalau orang kayaknya lebih mengutamakan sedekah dibanding Bukan sebenarnya infak. bukan yang lebih utama, tadi saya ralat ya. Oh. Mana yang lebih umum? Yang lebih umum. Iya, yang lebih umum. Yang lebih umum. Yang Des. lebih luas maknanya apakah infak kah, apakah sedekah kah? Kalau diperhatikan sih di halayak umum kayaknya lebih ke sedekah. Lebih ke sedekah. Iya, sedekah. Iya. Hmm. Karena Ya kebanyakan orang kayak orang ngasih makanan untuk apa? Yatim piatu terus segala macamnya kan biasanya tuh bukannya tergolong sedekah ya. Kalau menurut kami ya, tapi kalau mungkin infak, Abi bisa kalau perbaiki. infak, Hah? kalau infak Kalau infak itu gimana ya? lebih kecil cakupannya gitu ya. Iya. Oke. Kayak gitu. Oke, kita bocorin guys ya. Iya. Kalau infak sama sedekah itu sebenarnya lebih luas adalah sedekah guys. Kenapa sedekah? Kalau dari bahasa nabinya itu sendiri, sedekah itu nggak mesti dengan harta. Oh, Ya jadi kan? sedekah itu Nggak mesti dengan harta. Karena tersenyum dengan saudaramu sesama muslim Oh iya. itu sedekah. Benar-benar. Kemudian berbuat baik itu sedekah. sedekah. Nah, kalau infak ini murni dengan harta. Oh, infak itu berarti Iya, harta. kalau harta wa mimma razaqnahum yunfiqun berarti dengan harta, dengan yang direzekikan. Baru dengan infak. Jadi yang lebih luas itu adalah sedekah.
Karena sedekah bahkan orang yang sudah menikah itu bisa bersedekah lebih banyak daripada yang belum menikah. Contohnya mereka berdua-duaan setelah menikah itu bisa sedekah. Kok bisa? Nah itu dia, karena dia berdua-duaan ketika dia belum menikah itu jadi dosa. Oh iya. Tapi kalau dia berdua-duaan setelah menikah itu menjadi sedekah. Sedekah berarti untuk mereka. Iya. Jadi sedekah sendiri bisa diartikan kebaikan atau pahala. Karena biasanya Rasulullah SAW itu biasanya mengganti kata-kata pahala atau kebaikan atau keutamaannya itu dengan sedekah. Maka tersenyum dengan saudaramu adalah sedekah. Seperti itu. Jadi udah jelas ya? Ya. Jelas. Sedekah dengan infak, luasan sedekah. Karena apa? Karena sedekah itu tak perlu dengan harta saja. Nggak perlu dengan harta saja. Dengan sesuatu hal kebaikan maka itu bisa dikatakan sebagai sedekah. Iya. Jadi infak termasuklah ke dalam sedekah. Oh, jadi infak itu bagian dari sedekah. Karena sedekah itu bisa jadi dari harta atau dari tidak. harta. Oh iya, benar-benar. Oke, kemudian yang kedua tadi, Ya. pertanyaan yang pertama tadi maksudnya itu tentang nikmat. Oh iya. Nah, Iya. kalau di dunia, ya, di dunia nikmat, apapun nikmat, mau yang paling kita rasakan yang paling berkesan, maupun yang tidak berkesan, Maka itu nikmat. poinnya itu sebenarnya kapan kita rasakan dia itu nikmat? Sebenarnya ketika kita sudah menyelesaikan suatu masalah, maka dia akan nikmat. Misalnya kita lapar, Iya. kemudian kita makan. Setelah kita makan itu berarti kita menyelesaikan permasalahan lapar kita, maka itu nikmat. Oh, gitu. Coba kalau kita sudah kenyang, kita dikasih makanan, nggak nikmat lagi. Mau ditaruh di mana? Jadi itu namanya Makanya itu cuma hawa. iya, sekedar itu. Kemudian kalau misalnya kita sekolah, menyelesaikan sekolah, maka kita akan terasa nikmat. Tapi kalau sekolahnya udah habis, mau sekolah lagi, nggak terasa nikmat lagi kan? Oh, gitu. Iya kan? Karena kita sudah sekolah, sudah SMK kelas 10, kemudian kita ngulang lagi di sekolah 10, kelas 10 yang sama. Padahal kan harusnya itu nikmat ya. Tapi kan orang merasakan, oh tidak. Jadi nikmat itu sebenarnya kita menyelesaikan suatu masalah. Misalnya kita haus, kita minum. Kita lapar, kita makan. Itulah nikmat. Kita masih melajang, kita menikah. Itulah nikmat. Seperti itu jadi berat. Jadi nikmat sebenarnya kita menyelesaikan suatu masalah, kita akan mendapatkan nikmat. Makanya Pak Mai apa? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya nikmat itu akan diberikan beriringan bersama masalah. Jadi masalah begitu selesai masalahnya maka itu nikmat. Nah itulah tersirat dari inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Nah. Oke guys, sekian dulu perjumpaan kita dengan Birani. Kita beli